Perkenalkan, nama saya Adi Saputra dengan NIM 2405101 dari Prodi Pendidikan IPA STKIP Modern Ngawi. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran IPA. Pada video kali ini kita akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Kita akan memahami apa itu IPA, apa saja yang menjadi objek IPA, serta bagaimana konsep dasar pengamatan dalam ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, kita harus mengenali dulu apa itu IPA. IPA adalah ilmu pengetahuan alam, yaitu ilmu yang mempelajari alam beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya. IPA juga menjelaskan bagaimana alam bekerja melalui proses ilmiah, yaitu proses yang sistematis, teratur, dan logis. Dalam IPA, kita juga menggunakan cara berpikir ilmiah. Contoh salah satunya adalah mengamati fenomena, mencari pola, menyusun penjelasan, dan menguji kembali penjelasan tersebut. Jadi IPA bukan hanya kumpulan teori, tetapi juga memahami dunia menggunakan penalaran yang terstruktur. Selanjutnya adalah objek IPA. Objek IPA dibagi menjadi 4 bagian, yaitu makhluk hidup, benda mati, fenomena alam, dan energi. Objek IPA pertama adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu memiliki ciri seperti bernapas, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Dalam IPA, makhluk hidup dipelajari melalui dari tingkatan paling kecil seperti sel sampai organisme yang lebih kompleks seperti hewan dan manusia. Studi tentang makhluk hidup mencakup struktur tubuh, proses kehidupan, interaksi hingga perubahan pada makhluk hidup. Objek IPA yang kedua adalah benda mati. Benda mati tidak memiliki ciri-ciri kehidupan, tetapi memiliki sifat fisik dan kimia. IPA juga mempelajari bagaimana benda tak hidup memiliki massa, volume, wujud, dan sifat lainnya yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Objek IPA yang ketiga adalah fenomena alam. Fenomena alam yang terjadi di alam, baik yang berasal dari bumi maupun di luar angkasa.
IPA mempelajari mengapa gejala-gejala tersebut bisa terjadi, apa faktor penyebabnya, dan bagaimana mereka berlangsung. Dalam mempelajari gejala alam, IPA berusaha memberikan penjelasan ilmiah yang dapat dipahami dan dibuktikan. Jadi tidak hanya mengarang bahwa itu akan terjadi gempa atau gimana. Jadi IPA itu sudah meneliti sebelumnya. Objek IPA yang keempat adalah energi. Energi adalah kemampuan suatu benda atau makhluk hidup melakukan kinerja atau usaha. Energi dapat berupa energi panas, cahaya, kimia, listrik, dan lainnya. IPA tidak hanya mempelajari jenis-jenis energi, tetapi juga bagaimana energi berpindah, berubah bentuk, dan dimanfaatkan dalam kehidupan. Energi menjadi salah satu konsep paling penting dalam IPA, karena mempengaruhi hampir semua proses alam. Pengamatan menjadi dasar seluruh proses ilmiah karena dari pengamatan muncul pertanyaan, hipotesis, dan penelitian. Dengan melakukan pengamatan, ilmuwan bisa membangun penjelasan ilmiah yang logis dan objektif. Tanpa pengamatan, IPA tidak dapat berkembang atau memberikan pemahaman yang akurat tentang dunia. Pengamatan juga membantu memastikan bahwa pengamatan IPA tidak hanya berdasarkan pendapat, tetapi berdasarkan bukti yang dapat diuji. Selanjutnya, peran alat indera dalam pengamatan. Untuk melakukan pengamatan, alat utama yang dapat digunakan adalah alat indera manusia. Melalui mata, telinga, hidung, dan lidah, kita memperoleh informasi awal tentang sebuah objek. Dalam konsep IPA, penggunaan indera membantu kita mengidentifikasi ciri-ciri dasar dari objek yang diteliti. Namun, informasi yang diperoleh indera kadang kurang teliti, sehingga IPA juga menggunakan alat bantu. Dan alat bantu pengamatan selain indera, IPA menggunakan bagian alat untuk menjelaskan hasil pengamatan. Alat seperti penggaris, mikroskop, timbangan, termometer, dan gelas ukur memberikan data yang lebih teliti dan akurat. Kekurangan inilah yang membuat hasil pengamatan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tanpa alat bantu, banyak fenomena tidak dapat dijelaskan dengan tepat. Kita sudah membahas tentang apa itu IPA, objek apa yang dipelajari dalam IPA, serta bagaimana konsep dasar pengamatan yang digunakan dalam ilmu pengetahuan alam. Semoga penjelasan membantu membuat pemahaman teman-teman tentang dasar IPA. Terima kasih sudah belajar.